Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua. Hari ini kita melanjutkan materi matematika kemarin ya. Kalau kita kemarin sudah belajar menyederhanakan perbandingan, kemudian kita sudah belajar tentang perbandingan perbandingan dengan apa namanya? dengan satuan yang berbeda, kemudian perbandingan yang senilai itu yang pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas ini perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang anak-anak silahkan untuk absen di kolom komentar ya. Bu Eka bukakan dulu. Nah, ini sudah ada yang hadir. Amelia Sabrina dari kelas 7B, selamat bergabung anak-anak semuanya, silahkan bergabung. Sekarang kita akan mulai membahas perbandingan berbalik nilai. Untuk di buku LKS kalian ya, perbandingan berbalik nilai sendiri itu ada di halaman yang berbalik nilai itu ada di halaman 8. Di halaman 8 itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, konsepnya itu hampir sama dengan perbandingan senilai. Bentuk penyelesaiannya itu hampir sama. Tetapi cara yang digunakan dalam perbandingan berbalik nilai itu berbalik atau kebalikan dari perbandingan yang senilai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perbandingan yang senilai kemarin ya. Kalau Bu Eka punya perbandingan senilai yang kemarin itu bentuknya adalah A menghasilkan B, kemudian C menghasilkan D, maka rumus yang kita gunakan adalah atas per bawah gitu ya, sama dengan atas per bawah. Berarti A per C sama dengan B per D. Tetapi berbeda ketika kita mengerjakan yang perbandingan berbalik nilai. Kenapa seperti itu, Bu? Nah, kita lihat konsepnya. Kita lihat konsepnya itu berdasarkan cerita ini. Kalau Bu Eka punya 4 ekor ayam, ya, punya 4 ekor ayam, maka pakan yang tersedia itu cukup untuk 7 hari. 4 ekor ayam itu cukup untuk 7 hari. Nah, sekarang ternyata musim paceklik ayam-ayam pada mati, ayamnya Bu Eka tinggal 2 ekor. Kalau cuma 2 ekor ayam, berarti pakannya Bu Eka bisa berapa hari ya? Nah, kita logika. Kalau tersedia pakan 1 karung, ada pakan 1 karung, ini pakan. Nah, kalau dia dimakan 4 ekor, maka pakan ini akan habis selama 7 hari. Sedangkan sekarang kalau dia hanya dimakan oleh 2 ekor, berarti berapa hari? Nah, dari logika saja kita dapat menemukan bahwa kalau cuma dimakan 2 ekor, berarti ini akan semakin tinggi atau semakin lama baru habis. Jadi kita lihat kalau 4 itu jadi 7, kalau 2 kan jadi lebih besar daripada 7. Padahal 4 jadi 2 itu mengecil, tetapi 7 jadi hari yang belum kita ketahui kan nanti semakin membesar. Nah, itu adalah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Jadi apabila yang depan itu semakin kecil, maka yang belakang semakin besar. Ataupun kebaliknya, yang depan semakin besar, yang belakang semakin kecil. Lalu bagaimana rumusnya, Bu? Nah, rumusnya itu dibalik aja dari perbandingan senilai. Kalau senilai itu kan atas per bawah sama dengan atas per bawah. Sekarang dibalik, kalau perbandingan berbalik nilai, atas per bawah ya sama dengan bawah per atas. Misalkan BK kasih P, berarti P per 7. Setelah kita tulis persamaan seperti ini, baru kita kalikan silang seperti biasa ya. P-nya tetap karena P-nya di sini berarti P-nya tetap. Misalkan berarti di sini 4 kali 7 dibagi 2 karena dia menyilang dengan ini.
4 kali 7, 28 dibagi 2, 14. Nah, ketemu di sini adalah 14 hari. Kalau dia dimakan 4 ekor, hanya berlaku 7 hari. Kalau 2 ekor ayam berarti dia habis dalam waktu 14 hari. Nah, itu adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit sisi kiri, semakin besar sisi kanan. Begitu juga sebaliknya, semakin besar sisi kanan, maka sisi kiri semakin kecil. Dengan catatan, yang sejenis, satuan yang sejenis, ayam kita urutkan dengan ayam, hari kita urutkan dengan hari, gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perbandingan berbalik nilai. Mudah sekali untuk dikerjakan. Kita lihat contoh pengerjaan soal di halaman 9. Itu ada eksplorasi konsep 5.5. Di situ ada nomor 2. Nomor 2. Di situ ada soal, kalau dia dikerjakan 5 orang, berapa banyak hari harus bekerja? Nah, maksudnya itu misalkan kita mau membangun sebuah masjid atau sebuah rumah. Nah, untuk membangun sebuah rumah itu, kalau di logika, semakin banyak orang yang membangunnya, ya, atau tukangnya itu semakin banyak, maka otomatis pekerjaannya akan cepat selesai atau harinya sedikit. Tetapi kalau kamu membuat rumah, pekerjanya cuma sedikit, maka waktu yang dibutuhkan pasti juga akan lebih banyak. Nah, ini contoh dari itu. Sekarang ini BK buat tabel, ini contoh nomor 2, soal nomor 2, bukan contoh ya. Soal nomor 2 kita coba kerjakan, ini banyaknya orang, ini banyaknya hari ya. BK tulis gini aja, ini 5, ini berapa nggak tahu karena kamu disuruh mencari. Nah, tapi sekarang sudah ada di sini 10, ini 30 hari. Kalau dikerjakan 10 orang akan selesai 30 hari. Nah, di sini ada titik-titik tidak tahu. Ini akan selesai dalam waktu 15 hari saja. Nah, kamu disuruh mencari titik-titik itu. Nah, misalkan ini A, ya, ini BK kasih B. Kita cari A dulu aja. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Berarti atas per bawah sama dengan bawah per atas. Nah, karena bentuknya seperti itu, kita gunakan salah satu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui kedua sisinya yang mana? Yang 10 orang dengan 30 hari. Berarti ini kata kunci. Nah, kalau kita mau cari A, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Berarti BK tulis 5 per 10 sama dengan 30 per A. Ya, oke. Sekarang karena ini perkalian silangnya yang ini, berarti A-nya BK naikkan. Tinggal kita tulis 30 kita kalikan 10 ya. Kemudian tinggal kita bagi dengan 5. BK bagi 5 dapat 1, BK bagi 5 dapat 2. 30 kali 2 sama dengan 60. Berarti jawabannya di sini adalah 60 hari. Kalau dikerjakan 5 orang, berarti baru selesai selama 60 hari. Kalau dikerjakan 10 orang, selesai dalam waktu 30 hari. Nah, sekarang soal yang kedua. Kalau dia mau diselesaikan cuma dalam waktu 15 hari saja, berarti pekerjaku harus berapa ya? Nah, gitu ya. Nah, kata kuncinya ada di tengah yang sudah diketahui. Berarti atas per bawah sama dengan bawah per atas. BK tulis di sini 10 per B sama dengan 15 per 30. 10 per B sama dengan 15 per 30. Nah, untuk mencari B perkalian silang dengan 15, B-nya BK taruh sini boleh. Berarti perkalian silangnya dengan ini 10 kali 30 dibagi 15. Bu, tak coret aja Bu, dibagi 15 dapat 1, dibagi 15 dapat 2. 10 kali 2
20. Itu B-nya. B tadi berapa orang gitu ya. Berarti di sini harus ketemu 20 orang. Di sini ketemu 60 hari. Nah, itu cara menyelesaikannya. BK ulangi. Berarti untuk mengerjakan namanya ini kita kalau mau menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, maka yang rumus yang kita gunakan adalah atas per bawah sama dengan bawah per atas ya. Untuk mengerjakan cari A berarti 5/10 sama dengan 30 per A. Tapi kalau kita mau cari B berarti ya 10 per B sama dengan 15/30. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini contoh nomor 2. Silahkan dipahami lagi bagaimana caranya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kalau sudah, maka kita lanjut ke nomor 3. Nah, sekarang Bu Eka punya nomor 3. Ini dihapus Bu Eka dulu ya. Latihan soal yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 kita bahas yaitu Agus memesan 300 buah pensil dengan harga 2.000 per batang. Berapa banyak yang didapatkan Agus jika ia memesan pensil yang harganya ganti 3.000 sebatang. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 3. Kamu tulis aja ini harga pensilnya. Harga ya. Ini harga ya. Kemudian ini jumlahnya. Jadi jangan lupa membuat seperti ini. Nanti kalau enggak kalian bisa tertukar ya. Oke, kita lanjutkan ke harga dan jumlah. Kalau dia memesan yang harga 2.000, dia itu bisa mendapatkan 300 buah pensil. Tetapi sekarang Agus itu kepingin membeli pensil yang harganya lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus. Dia itu membeli dengan harga yang 3.000 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah pensil yang dia dapat? Nah, harga urut harga, jumlah urut jumlah. Kita lanjutkan caranya yaitu atas per bawah. Kelihatan ya? 2.000 per 3.000 sama dengan bawah per atas per 300. Oke, P-nya biar tetap di sini karena perkalian silang yang mau kita cari adalah P. Yang ini berarti 2.000 kali 300 ya, perkalian silang dibagi 3.000. Lihat angkanya. Bu, ini ada 03. Ada 03 tak corek Bu, boleh. Bu, ini 3-nya tak corek boleh. Nah, angkanya tinggal berapa? Angkanya 2 Bu. Ini 0-nya 2. Berarti jumlahnya adalah 200 batang. Nah, 200 batang atau 200 pensil. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita menyelesaikan perbandingan berbalik nilai dengan rumus atas per bawah sama dengan bawah per atas. Nah, bab kita untuk bab 1 sudah selesai ya. Jadi bab 1 itu tadi adalah yang pertama. Kemarin kita sudah membahas yang namanya perbandingan, menyederhanakan perbandingan. Nah, ini bab 1, menyederhanakan perbandingan. Kemudian yang kedua kemarin kita adalah menyederhanakan perbandingan tetapi dengan satuan yang berbeda. Satuannya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita menyelesaikan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Dan yang hari ini yang terakhir dari bab ini sudah kita bahas yaitu perbandingan berbalik
nilai ya. Semuanya sudah ada di video dan di grup WA. Anak-anak untuk mengerjakannya saya kira sudah sangat paham, sangat mudah. Tinggal atas per bawah sama dengan atas per bawah untuk persamaan, untuk perbandingan senilai, dan atas per bawah sama dengan bawah per atas untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, dengan demikian bab kita sudah selesai. Untuk besok kita akan mengerjakan uji kompetensi bab 5 terdiri dari 10 soal ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di grup pembelajaran matematika ya. Demikian, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu belajar meskipun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.